Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya Syahrul Hasim, teman-teman yang dirahmati Allah. Video ini kami buat untuk teman-teman IAIFA yang berada di jurusan PGMI ya. Dan umumnya untuk kita semua yang menginginkan tentang materi teori belajar sosial. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berbicara mengenai teori belajar dan kesempatan kali ini kita membahas tentang teori belajar sosial. Yang saya ingat tentang teori belajar sosial ini adalah salah seorang tokoh dari teori belajar sosial ini adalah Albert Bandura. Albert Bandura ini mencetuskan social learning theory, yaitu teori belajar sosial, yang mana teori ini adalah menekankan pentingnya untuk mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosi dari orang lain gitu. Jadi teman-teman, teori belajar sosial ini dalam perkembangannya di kehidupan sekarang ini, orang-orang bisa menjumpai yang namanya orang-orang bisa mengutarakan yang mana seorang anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, maksudnya dari sini teori belajar sosial ini adalah teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, meniru perilaku, sikap serta reaksi emosional orang lain. Jadi apa yang dilihat dari anak itu, melihat orang lain itu begini, maka ya itu ditiru gitu. Teori yang diangkat oleh Albert Bandura ini terbagi dalam 3 konsep. Di antaranya adalah yang pertama, seorang anak belajar lewat observasi. Terus kemudian yang kedua, pentingnya kondisi mental dalam pembelajaran ini. Yang ketiga, hingga mempelajari sesuatu yang kadang merubah perilaku, kadang tidak gitu. Teman-teman dirahmati Allah, saya sedikit miris ya ketika pernah kita melihat di tontonan YouTube misalnya, ada seorang anak kecil yang masih kecil itu merokok, dan merokok itu banyak sekali. Dia merokok begitu juga melihat merokok dengan santainya gitu, tanpa ada dosa. Hal itu tentu saja anak itu ketika ditelusuri ternyata dia merokok karena yang pertama orang tuanya merokok. Yang kedua, orang-orang yang berada di lingkungannya selain orang tuanya itu juga merokok. Yang ketiga, justru mereka, orang-orang di sekitar anak itu menganggap bahwa merokok itu luar biasa. Makanya anak itu kemudian ikut merokok dengan santainya, dan tidak ada orang yang mengarahkan ke hal-hal yang baik. Saya miris sekali dengan tayangan itu. Nanti kalau jenengan semua belum tahu tentang video itu silahkan di searching ya, banyak informasinya. Terus teman-teman, menurut Bandura, aspek penting dalam proses belajar anak ini berasal dari observasi dan meniru orang yang berada di sekitarnya. Konsep ini hampir sama dengan pemahaman bahwa anak belajar layaknya spons mana ya, sekitar saya gak ada spons itu akan menyerap apa yang ada di sekitarnya gitu. Nah, makanya berkembangnya dari teori belajar sosial ala Bandura ini juga kemudian muncullah salah satu karakter tokoh dari spons, yaitu SpongeBob. Maknanya adalah spons itu akan menyerap hal-hal yang berada di sekitarnya, layaknya anak kecil. Film itu ditujukan untuk anak kecil, meskipun banyak hal-hal yang menurut kita kontroversi, yang menurut kita dipertanyakanlah film itu. Tapi sejauh yang
diamati anak-anak, film itu menarik untuk dibahas. Film Spons ya, sesuai dengan teori belajar sosial Albert Bandura. Terima kasih sudah menyimak video kami. Teman-teman bisa menambahkan informasi tentang teori belajar sosial ini di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.